pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kami senang banget bisa ketemu lagi dengan adik-adik di sekolah minggu hari ini. Apa kabar adik-adik? Kami berharap adik-adik semuanya sehat-sehat dan selalu bersukacita karena Tuhan Yesus selalu sayang sama kita. Yuk, kita mau bernyanyi Hello, hello, how are you? Yuk kan? Yuk adik-adik, kita berdoa dulu sebelum kita melanjutkan sekolah minggu hari ini. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa, adik-adik ikutin Kak Dewi ya. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Kami boleh bangun dengan sehat dan bersuka cita. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan melanjutkan sekolah minggu kami. Berkati kami Tuhan, supaya kami dapat mengikuti sekolah minggu ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau terus mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan begitu mengasihi kita setiap hari. Nah, Kak Dewi mau tanya dulu nih sama Kak Diana sama Kak Adit, kira-kira mereka biasanya berterima kasih pada Tuhan, mengucap syukur pada Tuhannya untuk hal apa aja? Untuk hal apa aja Kak? Biasanya kakak mengucap syukur dan berterima kasih pada Tuhan. Untuk makanan. Kalau Kak Adit? Kita bebas bernafas. Kita bisa bebas bernafas. Cuman itu? Ada lagi? Masih bisa ketemu adik-adik. Iya benar, bisa ketemu adik-adik. Masih bisa dengerin burung cicit-cicit. Itu kita perlu syukuri. Dan banyak hal lagi yang Tuhan boleh kasih kepada kita, yang boleh kita nikmati setiap hari. Ya adik-adik, kita mau bernyanyi Thank You For
udara, apa lagi? Burung-burung, untuk apa lagi? Untuk dunia yang besar, untuk apa lagi? Untuk sungai. Tunggu. Itu punya siapa tuh? Sungai, dunia, udara. Siapa yang bikin? Tuhan ya, benar. Tuhan yang bikin apa lagi? Tuhan bikin apa lagi? Bikin gunung. Bikin gunung. Bikin apa lagi tadi? Bikin burung-burung. Bikin apa lagi? Bikin bintang. Bikin bintang. Bikin pohon. Bikin apa lagi? Bikin ikan. Bikin ikan. Bikin sapi. Banyak banget yang Tuhan bikin. Karena Tuhan Allah itu besar. Kita punya Allah yang besar, Allah yang hebat. Ya adik-adik, kita mau bernyanyi Allahku besar. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Lagi adik-adik. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Nah, adik-adik, tadi kita udah menyanyi, udah memuji Tuhan, udah bersuka cita, udah mengucap syukur. Nah, saatnya sebentar lagi kita mau ngapain ya? Mau dengerin firman Tuhan. Mau dengerin firman Tuhan. Nah, adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Sudah ya? Yuk, sebelumnya kita mau bernyanyi, baca kitab suci, doa tiap pagi. Yuk, adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau Ya, adik-adik, selamat mendengarkan cerita firman Tuhan. Halo adik-adik semua, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang baik, kami siap untuk mendengar cerita firman-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saat ini, Kakak akan membacakan Alkitabnya terlebih dahulu ya adik-adik. Firman Tuhan kepada kita. Nah, ya, dari 1 Samuel pasal 16 ayat 6 sampai dengan 10.
Saya akan bacakan untuk adik-adik semua. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Adik-adik, saat ini kita akan mendengar cerita firman Tuhan tentang Samuel mengurapi Daud. Adik-adik, masih ingat cerita minggu yang lalu tentang siapa? Ya, tentang Samuel. Minggu yang lalu, Samuel yang menggantikan Imam Eli. Saat ini Samuel mendapat tugas yang baru. Apa? Yaitu mengurapi seorang calon raja yang baru. Tuhan berfirman kepada Samuel, Samuel, persiapkanlah dirimu untuk mengurapi seorang calon raja yang baru. Samuel bingung. Lah, bukannya ada Raja Saul, Tuhan? Dan Tuhan berkata kepada Samuel, Saul sudah tidak taat kepadaku. Dia tidak menuruti apa yang menjadi kehendakku. Dan dia sudah aku tolak. Sekarang persiapkan dirimu untuk kau mengurapi seorang calon raja yang baru. Baiklah Tuhan. Samuel pun menjadi taat dan melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Ketika Samuel datang ke sebuah kota, yaitu sebuah kota Bethlehem, orang-orang takut. Kenapa takut? Karena kalau yang datang adalah seorang imam atau nabi, tentu sangat dihormati. Dan orang-orang bertanya, Nabi Samuel, apakah Anda datang untuk membawa kabar yang baik? Kabar selamat? Iya, aku membawa kabar tentang keselamatan. Dan aku datang hendak mempersembahkan korban. Nah, sampaikanlah kepada orang-orang. Kemudian orang-orang pun datang. Dan ketika ada yang datang, datanglah juga satu keluarga, yaitu keluarga Isai. Ketika keluarga Isai datang juga untuk mempersembahkan korban, Samuel melihat, wah, inilah pasti keluarga yang dipilih Tuhan, dan nanti salah satu dari anaknya lah yang akan dipilih Tuhan untuk menjadi raja. Aku mau lihat yang mana ya. Dan suatu kali kemudian Samuel berjumpa dengan Bapak Isai. Bapak Isai, manakah anak-anakmu? Oh, ini anak-anakku. Baik, kalau gitu mana anakmu yang pertama? Nah, kemudian datanglah anak Bapak Isai yang pertama, yaitu Eliab. Ketika Samuel melihat Eliab, wah, wajahnya ganteng, gagah, badannya, perawakannya bagus. Samuel berpikir, pasti ini yang akan dipilih oleh Tuhan, yang akan diurapi sebagai raja. Tapi kemudian Tuhan tahu apa yang dipikiran Samuel. Samuel bukan dia. Manusia melihat apa yang di depan matanya, tetapi aku, yang adalah Tuhan, melihat apa yang ada di hati. Oh, jadi bukan ini ya Tuhan, bukan. Kemudian datanglah juga anak Bapak Isai selanjutnya, yaitu Abinadab. Wah, kayaknya ini nih, tinggi, bagus. Tapi Tuhan mengatakan bukan yang ini. Datang juga anak Bapak Isai selanjutnya, yaitu Syama. Kayaknya yang ini yang akan bakal aku urapi. Dan Tuhan berkatakan bukan yang ini. Bapak Isai kemudian menyuruh semua anak-anaknya tapi baru 1 sampai 7. 1 sampai 7. Nah, kemudian Samuel bertanya kepada Bapak Isai, Bapak Isai, apakah sudah semua ini anak-anakmu? Oh,
Bukan, belum. Masih ada satu lagi. Yang nomor 8, si bungsu. Namanya Daud. Nah, kalau gitu panggillah dia. Dia penggembala domba. Iya, panggillah dia. Kita tidak akan mulai makan sebelum dia datang. Kemudian akhirnya yang ditunggu-tunggu dipanggil. Ayo cepat-cepat panggil si Daud. Dan kemudian Daud datang. Daud datang, wah, wajahnya kemerah-merahan, elok. Dan kemudian Tuhan berkata, urapilah dia. Samuel akhirnya kemudian mengurapi Daud sebagai raja. Semua orang di situ kagum. Wah, ini. Dan juga saudara-saudaranya tentu kagum. Daud ya, si bungsu, si kecil. Tapi kemudian dia yang diurapi oleh Tuhan. Bakal menjadi apa? Menjadi raja. Wah, orang hebat. Dan Daud akhirnya diurapi Tuhan. Dan dia dipersiapkan diri untuk menjadi raja. Karena Tuhan yang mengurapi Daud. Wah, senang ya, saudara-saudaranya tentu senang. Tapi adik-adik, Daud yang diurapi tentu. Kenapa Daud yang dipilih, bukan saudara-saudaranya yang lain? Tuhan dapat memilih siapa saja. Tuhan bisa memilih siapapun. Tapi kalau Tuhan memilih Daud, itu karena ada ketulusan yang Tuhan mau lihat. Hati Daud adalah hati yang taat kepada Tuhan. Nah, jadi adik-adik sekalian, apa pelajaran firman Tuhan yang dapat kita pelajari pada saat ini? Yang kita pelajari adalah bagaimana Daud diurapi oleh Samuel menjadi raja. Tuhan memilih Daud. Karena apa? Karena hatinya yang tulus dan karena hatinya yang mengasihi Tuhan dan karena hati Daud yang mau taat kepada Tuhan. Jadi adik-adik, kalau misalkan kita nih adik-adik ya di rumah dipilih oleh papa mama, ya adik, dedek, tolong ya kamu membersihkan tempat tidur, ya. Tempat tidurnya rapikan, jangan berantakan. Bantalnya, gulingnya rapikan. Nah, adik-adik, kalau adik-adik dipilih oleh papa mama untuk mengerjakan tugas, bahagia atau tidak senang? Iya, kita harusnya bahagia. Kenapa bahagia? Karena kita dipilih, karena kita dipercaya oleh papa mama. Kita dipercaya oleh papa mama untuk mengerjakan tugas. Tapi bisa tidak kalau misalkan kita marah-marah, saya tidak mau mengerjakan tugas sekolah, tugas di rumah. Atau misalkan juga orang tua berkata ya kepada kakak, kalau habis minum ya botol gelasnya taruh di tempat cucian ya, di wastafel, di tempat nyuci ya, di pantry. Tapi jika kakak kalau habis makan piringnya ditaruh ya di tempat yang akan mama cuci. Nah, atau mungkin juga kakak tolong ya jaga adik ya. Nah, mungkin juga kita, kenapa sih mama milih-milih aku terus? Kenapa sih mama sama papa nyuruh-nyuruh aku terus sih untuk mengerjakan tugas? Ini pasti tugas. Aduh, aku bosen dikasih tugas-tugas mulu. Adik-adik, kalau orang tua memilih adik-adik untuk mengerjakan tugas, artinya adik-adik apa? Dipercaya oleh papa dan mama bahwa adik-adik ya adalah orang-orang yang taat. Demikian juga ketika Daud dipilih Tuhan karena hati yang mengasihi Tuhan. Saul tidak taat. Saul tidak nurut sama Tuhan. Jadi Tuhan tidak meminta lagi Saul menjadi raja. Tetapi Tuhan memilih Daud untuk mengerjakan peran sebagai raja. Adik-adik, kita kalau misalkan siapa yang mau membantu papa dan mama? Saya. Nah, saya mau dipilih untuk papa dan mama mengerjakan tugas, ya, mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi aku senang kalau dipilih papa dan mama mengerjakan pekerjaan rumah, membersihkan rumah,
ya, apapun yang bisa kita kerjakan. Kalau aku dipilih, artinya aku dipercaya. Nah, artinya aku mau untuk belajar taat kepada orang tua dan taat kepada Tuhan. Betapa senangnya kalau kita dipilih karena kita mau taat, belajar taat, mengasihi papa dan mama, mengasihi Tuhan, mengasihi kakak dan adik. Ya, kita dipilih karena kita dipercaya mampu untuk mengerjakan hal yang baik dan kita mengasihi papa dan mama. Good. Adik-adik, nah yang menjadi ayat hafalan ya buat kita saat ini adalah dari 1 Samuel yang tadi kita baca, 1 Samuel pasal 16, 1 Samuel pasal 16 ya, ayat 7. Nah, 1 Samuel pasal 16 ayat 7b. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dari 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Adik-adik, jadi kita kalau dipilih oleh papa mama untuk diminta mengerjakan tugas, kita harus bersukacita. Kita harus berbahagia karena kita mau mengasihi papa dan mama papa juga mengasihi kita. Yuk adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada kesempatan saat ini ketika orang tua memilih kami untuk mengerjakan tugas. Kami mau mengerjakan tugas dengan sukacita, dengan senang, karena kami dipercaya papa dan mama. Oleh karena itu kami dipilih papa dan mama. Kami siap mengerjakan tugas dengan baik. Kami siap menjadi anak-anak yang taat. Dan kami juga mau taat kepada orang tua dan juga taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kembali adik-adik semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau mengucap syukur dalam bentuk persembahan. Adik-adik sudah siapkan uang persembahannya? Nah adik-adik bisa mengumpulkan uang persembahan adik-adik pada celengan-celengan yang sudah pernah adik-adik buat. Kalau sudah penuh, adik-adik bisa menitipkan uang persembahan adik-adik kepada papa dan mama, agar papa dan mama bisa menyampaikan ke gereja. Yuk kita mau bernyanyi bersyukur. Kita akan membawa persembahan kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau selalu mengasihi kami, Engkau selalu memberkati kami. Ya Tuhan, saat ini kami membawa uang persembahan kami, tanda syukur kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Tentang apa adik-adik? Ya, tentang Tuhan Allah
aja. Padahal Daud masih kecil, badannya juga kecil. Tapi Tuhan menyuruh Bapak Samuel untuk mengurapi Daud. Nah, itu artinya Tuhan tidak memandang bentuk tubuh, tidak memandang warna kulit, karena Tuhan melihat hati. Begitu juga pada kita, ya kayak. Jadi walaupun kita misalnya rambutnya keriting kayak kakak, rambutnya tipis, rambutnya warnanya bukan hitam, kulitnya juga coklat, kulitnya putih, apapun itu Tuhan tetap sayang sama kita semua. Tuhan gak memandang itu, Tuhan memandang hati yang mengasihi Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau bernyanyi Tuhan cinta semua anak. Sebentar lagi kita akan mengakhiri sekolah minggu kita hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu. Yuk, kita mau siap-siap berdoa. Ibu cari lucu, cari tengah di tengah, cari manis untuk cincin, cari kelingking untuk sayang. Ayo hitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. terima kasih Tuhan. Engkau selalu menyayangi dan mengasihi kami tanpa memandang bentuk tubuh kami, warna kulit kami, ataupun rambut kami. Ya Tuhan, tolong kami juga untuk mengasihi dan menyayangi semua teman-teman kami, juga orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
ayat 10b. Berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. 1 Samuel 3 ayat 10b. Berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Terima kasih, Ustaz. Tuhan Yesus memanggil Samuel, Samuel. Lalu ia menjawab, "Ya Bapa." Berkati papa dan mama, kakak dan adik, serta teman-temanku. Ajar aku untuk lebih mengasihi